melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin dengan cara SALI, pemeriksa harus terlebih dahulu menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dengan cara SALI. Salah satunya adalah alat pelindung diri, masker, handscoon, hemometer, HCl 0,1N. Di sini juga terdapat alkohol untuk cuci tangan. Kemudian juga terdapat Aquades untuk sebagai pencampur. Nah, kemudian setelah menyiapkan alat, pemeriksa harus juga mengenakan alat pelindung diri dengan baik dan benar, kemudian masker, kemudian sebelum menggunakan handscoon, pemeriksa harus mencuci tangan dengan alkohol 70% ini, kemudian baru bisa mengenakan handscoon. Setelah menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar, maka perlu diingat prinsip dari pemeriksaan hemoglobin dengan cara SALI ini, yaitu di mana hemoglobin atau darah yang sudah tercampur larutan HCl 0,1 ini akan menyebabkan reaksi hemafin asam yang nantinya akan menjadi warna coklat seperti alat ini. Nah, untuk bahan pemeriksaan tidak lupa yang dibutuhkan adalah darah kapiler atau lengkap atau juga bisa menggunakan darah vena. Nah, jika sudah disiapkan alat dan reagensnya sudah lengkap, maka kita bisa menggunakan larutan HCl 0,1N ini kira-kira tuh 5 tetes atau sampai tabung reaksinya berada di angka 2. Setelah diletakkan, maka selanjutnya kita dapat meletakkan darah dengan pipet di pipet hisap. Jika darah kira-kira sampai warna biru ini, tandanya, kemudian dimasukkan ke dalam tabung. Jika sudah penuh, maka dapat diisi atau dibiarkan sampai warnanya coklat, seperti prinsip pemeriksaannya tadi. Kemudian ditambahkan Aquades. Kemudian diaduk sampai kurang lebih itu 3-5 menit dengan pengaduk. Nah, nanti untuk hasil pemeriksaan kadar Hb-nya satuannya adalah gram per desiliter, dan untuk hasilnya biasanya dalam keadaan bulat yaitu 9,0, 9,5 atau 10. Di sini saya akan menjelaskan hematopoiesis, di mana di dalam tubuh kita terdapat suatu stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi progenitor, kemudian menjadi prekursor, di mana untuk prekursor ini terdiri dari mieloblast, monoblast, mieloblast, kemudian pronomoblast, kemudian megakaryoblas, kemudian limfoblast yang B dan T, atau disebut juga dengan sel darah muda atau sel darah blast. Dan ini dapat terus berdiferensiasi menjadi sel darah tepi seperti neutrophil segmen. Nah, di sini untuk neutrophil segmen sendiri itu dibentuk dalam sumsum tulang belakang untuk mempertahankan tubuh terhadap infeksi ataupun benda asing. Nah, untuk neutrofil ini terdapat 2 kompartemen seperti meiotik dan maturasi. Untuk meiotiknya ini seperti mieloblast, promielosit, ataupun melosit. Sedangkan untuk maturasi itu terdiri dari metamielosit, kemudian batang, ataupun neutrofil segmen ini. Selanjutnya terdapat monosit, di mana untuk monosit ini ukurannya kurang lebih 14-20 ultra, dan sitoplasmanya ini biru kelabu. Kemudian terdapat granula halus, ukurannya sama besar, kemudian berwarna kemerahan. Kemudian terdapat vakuol, kemudian untuk granulanya mengandung enzim yaitu peroksida, lisosim, kemudian inti selnya berbentuk bulat seperti ginjal. Nah, untuk kemudian terdapat eosinofil, di mana untuk sitoplasmanya ini bergranula dan bentuknya bulat. Untuk ukurannya sama besar, kemudian untuk warnanya sendiri jingga. Granulanya mengandung histamin dan enzim peroksidase atau hidrolase asam, kemudian plasminogen, kemudian tidak mengandung lisosim. Nah, di sini juga terdapat
basofil, di mana untuk bentuk granulanya tidak selalu bulat, tetapi ukurannya juga tidak sama. Kemudian warnanya bisa biru hitam, ada juga yang menutupi sel, kemudian ada juga granula yang mengandung histamin dan heparin. Kemudian di sini juga terdapat eritrosit, kemudian terdapat platelet, kemudian di sini terdapat limfosit B dan T. Nah, di sini ukurannya itu bervariasi antara 7 hingga 10 ultra atau 30 ultra. Nah, bentuknya bermacam-macam. Sitoplasmanya biru, granulanya ada kasar atau disebut azurofil, intinya bulat, kemudian untuk kromatinnya kasar, kemudian memadat, dan terdapat halo untuk di sekitar intinya.